selamat datang di YouTube channel Marine Buddies Surabaya. Hari ini bersama aku Mima. Nah, Marine Buddies Surabaya sendiri punya official merchandise loh. Kalian bisa langsung kepoin di Instagram @marineshopsby. Nah, di sana banyak banget barang-barang kece yang menunjang gaya hidup ramah lingkungan kalian. Setiap kalian membeli official merchandise dari Marine Buddies Surabaya, berarti kalian juga ikut menjaga lingkungan karena kalian sudah berkontribusi dan mendukung kegiatan Marine Buddies Surabaya. Info menarik yang bakal aku bagiin kali ini yaitu tentang marine debris atau yang biasa disebut dengan sampah laut. Nah, Buddies, pernah lihat nggak kalau di laut itu banyak banget sampah-sampah, terutama sampah plastik? Atau Buddies pernah lihat atau pernah dengar bahwa banyak ikan-ikan yang ada di laut itu perutnya penuh dengan sampah? Marine debris atau yang biasa dikenal dengan sampah laut Buddies dapat diartikan sebagai bahan padat yang dihasilkan dari suatu kegiatan manusia secara langsung atau tidak langsung, secara sengaja atau tidak sengaja, dan dibuang ke selokan, ke sungai, danau, bahkan ke lautan. Nah, sampah yang sudah sampai ke laut itu Buddies akan cenderung terapung dan terakumulasi di garis pantai. Oh iya Buddies, sampah laut itu bisa melukai loh, bahkan membunuh kehidupan laut loh Buddies. Selain itu juga bisa mengganggu keselamatan navigasi hingga bisa mengancam kesehatan manusia. Bayangkan Buddies, seberapa bahayanya sih sampah laut ini? Saat ini kita tahu kalau laut dan saluran air kita Buddies telah tercemar dengan berbagai macam sampah seperti kaleng soda, bungkus plastik, kantong plastik, atau peralatan memancing yang sudah tidak digunakan. Bahkan ada perahu yang ditinggalkan hingga terlantar di lautan gitu Buddies. Nah, sampah-sampah yang udah sampai ke lautan Buddies akan cenderung terapung dan terakumulasi di garis pantai. Oh iya, sampah laut itu bisa melukai loh Buddies dan juga bisa membunuh kehidupan biota laut. Selain itu, juga bisa mengganggu keselamatan navigasi. Bisa juga mengancam kesehatan manusia. Bayangkan Buddies, seberapa bahaya sampah laut ini Buddies. Saat ini kita tahu kalau laut dan saluran air kita itu telah tercemar dengan berbagai macam sampah laut. Mulai dari kaleng soda, kantong plastik, botol plastik, dan alat memancing yang ditinggalkan. Bahkan perahu-perahu yang terlantar juga ada di situ loh Buddies. Dan ternyata Buddies, 3/4 dari sampah laut adalah plastik yang telah mencemari banyak habitat. Dari kutub ke khatulistiwa, dari garis pantai ke laut dalam. Nah, singkatnya ya Buddies, sampah laut itu juga bakalan merusak ekonomi kita. Maka dari itu, perlu persetujuan secara universal agar dapat segera ditangani. Terus Buddies, kalian pernah nggak kepikiran, emang seberapa bahaya sih sampah plastik itu? Nah, begini Buddies, sampah plastik itu dapat berbahaya secara kimiawi karena berpotensi untuk menimbulkan racun atau memiliki kemampuan yang bisa menyerap polutan beracun lainnya. Sampah plastik juga dianggap sebagai penyebab stres ganda di ekosistem laut. Hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari campuran besar kontaminan kimia yang terkait dengan plastik. Itu Buddies. Kemudian sampah plastik itu sebenarnya bisa terurai loh Buddies. Tapi ya gitu, butuh waktu yang cukup lama, sekitar 20-25 tahun. Dan jika sampah plastik itu terurai, akan menjadi mikroplastik yang ukurannya kurang lebih 5 mm. Dan sampah mikroplastik itu udah nggak bisa larut di air. Dan dengan ukuran sekecil itu, pastinya dengan mudah akan termakan oleh ikan. Lalu ikan itu akan ditangkap oleh manusia. Setelah itu dimakan, berarti mikroplastik itu akan berpindah dong ke tubuh manusia. Ngeri nggak sih Buddies? Aku kasih tahu ya Buddies,
terdapat kasus yang menunjukkan bahwa banyak banget tumpukan sampah yang ada di Telanakan Pamekasan. Dan sampah-sampah itu ada beragam banget, mulai dari popok bayi sekali pakai, ada botol plastik, ada kantong kresek, putung rokok, dan lain-lain. Dan juga kondisi ini berdampak pada bibit mangrove yang tidak tampak sama sekali. Dan tidak jauh beda juga dengan perairan yang tidak ada mangrove-nya. Airnya bergelombang kecil. Dan di sana juga banyak banget sampah berserakan seperti kain perca atau kain bekas, baju bekas, kantong plastik, ban bekas, putung rokok, bahkan akar pohon ukuran sedang yang mulai laku. Aku mau kasih tahu juga nih Badis, sampah laut itu cenderung terkumpul di daerah yang disebut pusaran laut. Pusaran laut sendiri ialah arus laut lingkar yang dibentuk oleh pola air bumi dan gaya yang diciptakan oleh rotasi planet. Daerah di tengah pusaran laut itu cenderung sangat tenang dan juga stabil. Gerakan melingkar pada pusaran dapat menarik sampah hingga masuk ke tengah pusaran, di mana sampah-sampah itu mulai terperangkap dan juga terkumpul. Nah, penumpukan sampah di tengah pusaran dikenal sebagai petak sampah. Misalnya seperti di tambak sampah Pasifik besar ada di Samudra Pasifik Utara antara negara bagian California dan juga Hawaii di Amerika Serikat. Ada juga petak serupa di Samudra Atlantik Utara. Nah, untuk sementara ini Badis nggak ada yang tahu pasti nih berapa banyaknya sampah plastik yang ada di lautan, terutama yang ada di pusaran laut itu. Karena pusaran itu terlalu dalam untuk ilmuwan dan juga sukarelawan untuk menjaring seluruh permukaan laut untuk mengambil sampah. Nah, untuk sementara ini Badis nggak ada yang tahu pasti nih seberapa banyak sampah laut yang ada di pusaran itu. Karena pusaran itu terlalu luas bagi para ilmuwan dan juga sukarelawan untuk meneliti dan juga menjaring seluruh permukaan laut. Selain itu Badis, nggak semua sampah laut itu bakal mengapung. Karena sebagian yang memiliki massa lebih besar akan cenderung tenggelam di tengah hingga ke dasar laut. Saat ini belum ada cara untuk mengukur sampah laut yang tidak terlihat di dalam laut. Tentu saja pencegahan sampah laut dan pemeliharaan laut itu penting banget. Badis bisa memulainya dengan pemahaman yang baik, dengan cara mencari tahu apa sih penyebab pencemaran laut itu. Nah, dari situ Badis bisa nemu solusi-solusi untuk mengatasi pencemaran laut. Untuk mencegah dan menangani sampah plastik yang semakin merajalela, kita bisa melakukan beberapa hal kok Badis, seperti mengurangi penggunaan kantong plastik dan juga botol plastik sekali pakai. Kemudian, jika di rumah kalian ada botol plastik bekas atau kantong plastik bekas, kalian bisa menggunakannya lagi loh Badis dengan cara didaur ulang menjadi pot bunga. Nah, yang terakhir nih Badis, kalian harus membuang sampah pada tempatnya karena hal itu sangat penting untuk menjaga lingkungan kita. Nah, gimana infonya tadi Badis? Menarik bukan? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share juga info ini ke keluarga dan juga teman-teman kalian agar mereka lebih peduli terhadap lingkungan. Dan selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Indonesia we live, see you soon!